Tindakan penghadangan oleh para prajurit TKR Resimen Cikampek tentu sangat beralasan. Kekhawatiran bahwa pengiriman perbekalan APWI ke Bandung rawan berubah menjadi pengiriman bantuan militer mengemuka. Untuk menghindari terulangnya peristiwa Dawan, markas besar Sekutu kemudian memilih alternatif perjalanan menuju Bandung. Jalur darat melalui Bogor, Sukabumi, dan Cianjur kemudian dipilih karena dianggap lebih aman dibanding jalur kereta api Cikampek. Namun, diacuhkannya kerjasama operasional dengan Tentara Keamanan Rakyat dalam pengiriman perbekalan tawanan perang oleh Sekutu, tak urung justru menciptakan malapetaka baru. Pengangkutan logistik ke Bandung ini dikawal oleh tentara Inggris yang membawa alat-alat berat seperti terlihat di sini, tank, panzer, dan Brand Carrier. Dan juga jumlah pasukan lengkap yang dilengkapi dengan persenjataan. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan tempat yang mereka lewati itu ada pasukan kita dari Tentara Keamanan Rakyat. Pak udah di posisinya masing-masing, Pak. Selamat siang, Nis. Selamat siang. Mari gabung. Saudara-saudara staf batalion dan staf resimen, kita cukup bersabar melihat konvoi-konvoi Sekutu melewati wilayah kita. Semakin lama semakin mencurigakan. Dari informasi yang kita dapat, ternyata mereka tidak hanya membawa logistik dan mengurusi tawanan perang. Kita beri pelajaran pada mereka. Kita hadang konvoi mereka. Pencegatan yang terjadi di jalur Sukabumi hingga perbatasan Bandung Cianjur itu sebetulnya dimulai dari suatu kejadian yang melibatkan Panglima Komandemen Jawa Barat pada waktu itu, yaitu Mayor Jenderal Didi Kartasasmita. Ada sebuah cerita dalam biografinya Pak Didi waktu itu dalam perjalanan menuju Jakarta dan bersiborok dengan konvoi Inggris pada waktu itu. Konvoi Inggris yang akan bergerak menuju Bandung dari Jakarta. Jadi mereka lewat Puncak, Pak Didi juga lewat Puncak. Nah itu terjadi macet dan membuat lama. Pak Didi sampai bilang begini, wah ini siapa nih? Kayaknya sebenarnya tentara Inggris kepada pengawalnya ya. Kok tuh nggak ada TKR-nya gitu? Wah ini nggak bisa dibiarkan. Kesepakatan Sahrir harus dilaksanakan oleh Pak Didi. Pak Didi oke, tetapi melihat kenyataannya Inggris tidak konsisten dengan janjinya, mereka melanggar janji. Akhirnya Pak Didi pun bicara kepada komandan-komandan resimen termasuk Pak Edi. Pak Didi bilang, ya sudah, para komandan resimen yang daerahnya dilewati oleh tentara Inggris, saya serahkan kebijakan kepada Anda. Sekalipun Anda mau menyerangnya, silakan. Atas dasar itulah, Pak Edi mempersiapkan penghadangan yang terjadi di awalnya itu di Bojong Kokosan ya. Kehebatan strategi pasukan TKR Resimen 3 Sukabumi di bawah pimpinan Edi Soekardi saat berhadapan dengan konvoi pasukan Inggris sudah lama menjadi perhatian Hendy Johari. Pria yang juga seorang peneliti sejarah ini tertarik menelusuri perjuangan pasukan Indonesia melawan pasukan pemenang dunia kedua yang terjadi dalam pertempuran konvoi. Konvoi Sekutu itu laksana ular berbisa. Kalau kita pukul mulutnya, itu sangat berbahaya. Demikian juga kalau kita hancurkan di ujungnya. Untuk bisa melumpuhkannya, maka kita harus pukul di tengkuknya. Pada saat kepala konvoi ada di Parung Kuda, maka tengkuknya ada di posisi di Bojong Kokosan. Saat itu ujungnya ada di Gombong. Pada saat itulah saatnya kita melakukan penghadangan.
Strategi penyerangan disusun. Pasukan Tentara Keamanan Rakyat dibagi ke dalam 4 batalion yang tersebar di sepanjang Jalan Sukabumi hingga Cianjur. Menerapkan strategi memukul tengkuk ular berbisa, lalu taktiknya ada hit and run. Lalu menerapkan doktrin bahwa TKR bersatu Maret. Apapun kekuatan asing dihadapi, dia akan menang. Bahwa Bapak Letkol Edi Soekardi, Komandan Resimen 3 TKR Sukabumi, maupun Mayor Yahya Barum Rangkuti dan Mayor Hari Soekardi adalah tamatan pendidikan peta di Bogor. Karena kalau dilakukan perang frontal, kita jelas kalah. Inggris sudah diketahui adalah pemenang perang kedua. Kenangan terlibat di pertempuran Bojong Kokosan masih membekas kuat dalam ingatan pria berusia 92 tahun ini. Muhammad Soleh adalah salah satu pejuang dari Laskar Rakyat yang tersisa dari perang konvoi. Saat itu Soleh masih berusia 19 tahun dan tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat bernama Barisan Banteng. Kan di situ banyak anak-anak para pemuda waktu itu zaman biraunya. Saya kan disuruh ku Bapak Haji Toha. Sekarang katanya harus menjadi pejuang katanya. Namanya Barisan Banteng. Bakal ada pertempuran hebat di Bojong Kokosan katanya begitu. Cuman sekarang mah ya siap aja katanya. Mau di sebelah mana nanti juga para pemudanya mah atau barisan ini semua ada di sini katanya gitu. Seperti halnya Soleh, ratusan pemuda ikut direkrut untuk berperang. Sebagian dari mereka bahkan sudah memiliki kemampuan berperang yang didapat dari penjajah Jepang. Namun tidak sedikit yang harus dilatih lagi. Latihan berbaris, terus latihan tiarap gitu. Dan itu senjata nanti katanya dikirim begitu. Ya ada stand, ada moser, rupa-rupa pedil begitu aja. Stayer, namanya doorlock semua juga begitu. Meski hanya berbekal latihan yang tak seberapa dan alat seadanya, Soleh dan pasukan Laskar siap bertempur. Nggak takut masalah mati saya mah di waktu itu mah, makanya bahkan resep gitu ya hati saya mah ya begitu waktu itu nggak takut mati lah soal masalah itu mah. Bukan saya sendiri gitu, semua banyak sebelah sana sebelah sini gitunya orang-orang yang berjuang. Konvoi pasukan sekutu mulai meninggalkan Cigombong
dan memasuki Bojong Kokosan ketika pasukan Batalion 1 sudah bersiaga di posisinya masing-masing. Mereka menanti iring-iringan pasukan sekutu yang akan datang. Seketika, ketegangan dirasakan semakin meningkat oleh pasukan TKR dan Laskar Rakyat. Jadi di sini Pak ya, Bapak tempat dulu Bapak tingkat sekutu di sini Pak ya? Ya. Nah, waktu itu sekutu kan jam 3 baru datang ya Pak ya? Ya. Nah itu mulai terjadinya pertempuran tuh kayak gimana Pak dulu Pak? Ya, mulai nama hampir 3:30 waktu itu. Ya, dikarenakan yang jauh kan dia pada itu jalan, cuman mobil mah pada kosong, cuman supirnya doang yang kamarikan. Terus saya di Bendung kan di lingkungan itu lebak Kalang, ke kayu saya pinjam kayu dari Warung Kuda Pak almarhum Bapak Melan. Di Bendung di jalan gitu. Memasuki tikungan talang luhur yang diapit 2 tebing, tank Sherman yang berada di baris terdepan terhenti oleh batang pohon yang melintang memenuhi jalan. Tak berapa lama, tank Sherman meledak terkena ranjau darat. Pasukan tentara Batalion 59 Jets dari Divisi ke-23 India kemudian disambut dengan rentetan peluru, bambu runcing, batu dan granat yang dilempar dari balik pohon perbukitan oleh para pejuang. Banyak yang meninggal juga waktu itu, nikah, gurka gitunya semua. Nah, saya teh itu apa namanya granat tuh dikuir, dilempar ke bawah, belegur gitu disada. Nah, saya juga di bagian 3. Oh, jadi 3 kali Bapak melempar. Berbekal 10 butir peluru dari jenis senapan Landfield yang dipakainya, Soleh muda bersama TKR dan Laskar Rakyat menggempur barisan sekutu. Tak lupa, amunisi berupa granat bambu dipakainya.